Setelah sempat mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat, Kota Cimahi selama 2 pekan, perempuan korban penganiayaan dan pemerkosaan oleh 2 pemuda di kawasan Baros, Cimahi, Jawa Barat. Malam, Mbak. Kita ke catatan dari ICJR terlebih dahulu terkait dengan putusan hakim. Catatannya apakah ICJR juga mahasiswi KKN UGM di Pulau Seram, Maluku pada pertengahan tahun 2017 lalu berakhir dengan datangan kendaraan tahanan terdakwa langsung dihadang keluarga korban dan warga yang telah siaga di depan ruang sidang anak. Polisi yang telah menjaga terdakwa sempat kewalahan karena keluarga korban menyerang dan akan memukuli tersangka. Baku hantam antara petugas dan warga pun nyaris terjadi. Dalam agenda persidangan, majelis hakim menghadirkan 10 orang saksi, kemudian dipercepat dengan dilanjutkan pemeriksaan visum dan pemeriksaan terhadap terdakwa. Sidang akan dilanjutkan pada Kamis mendatang dengan pembacaan putusan tuntutan pidana. Tapi pun izin bermakan diri, nama saya Ivan Pradana Yuda, NPM 151-2011-355. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kejahatan perusahaan dalam bingkai politik hukum pidana. Dengan perbedaan pada alasan politis, sosiologi dan praktis, kehendak untuk menggantikan KUHP dengan KUHP baru sesungguhnya sudah dimulai pada tahun 1977. Pembentukan dengan konsep KUHP baru sampai dengan tahap perencanaan KUHP, sebagaimana pengganti KUHP ternyata memerlukan proses yang cukup panjang. Selama proses pembentukan konsep, kebijakan penyusunan tindak pidana yang ada di dalam rancangan KUHP baru telah mengambil dalam 3 sumber bahan yang sudah ada dalam sebelumnya, seperti KUHP yang masih berlaku, konsep BAS tahun 1977, dan undang-undang di luar KUHP. Dari itu, untuk menyelesaikan peraturan hukum pidana yang sudah ada, terutama yang mengait dengan diskriminalisasi, patokan kebijakan yang masih memperhatikan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor tahun 1946, yaitu apabila ada peraturan yang sudah ada, yaitu 1. Tidak dapat dijalankan, 2. Bertentangan dengan kedudukan RI sebagai negara merdeka, dan 3. Tidak mempunyai arti lagi. Sedang sumber bahan dalam kebijakan melakukan perubahan dan penyusunan tindak pidana baru diambil antara lain 1. Masukkan berbagai pertemuan ilmiah simposium yang berarti juga dari berbagai kalangan masyarakat luas. 2. Masukan dari berbagai hasil penelitian dan pengajian mengenai perkembangan tindak-tindak pidana khusus dalam masyarakat. 3. Masukan dari pengkajian dan pengamatan bentuk serta dimensi baru kejahatan. 4. Masukan dan berbagai konvensi internasional baik telah diratifikasi ataupun belum. 5. Masukan dari hasil pengkajian perbandingan berbagai KUHP asing. Dan oleh sebab itu, crime stipulation policy dalam KUHP mendatang cukup kompleks. Maka, usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Maka, politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Selanjutnya, apabila kebijakan atau politik hukum pidana tersebut dihubungkan dengan hasil rumusan tindak pidana yang terdapat dalam rancangan KUHP baru, maka yang cukup menarik mendapat perhatian ini adalah masalah kejahatan kesusilaan, khususnya dalam perkosaan. Hal ini disebabkan pengertian tindak pidana perkosaan dalam rancangan KUHP baru telah mengalami perkembangan dan perluasan sedemikian rupa sehingga tindak pidana perkosaan bukan hanya dikaitkan sebagai persetubuhan di luar kawin yang dilakukan secara paksa terhadap seorang wanita sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP. Akhirnya, berangkat dari rasa ketertarikan terhadap perluasan pengertian perkosaan yang ada dalam rancangan KUHP baru, dalam hal ini saya akan membahas uraian mengenai apakah yang menjadi pertimbangan sehingga tindak pidana perkosaan perlu diperluas dalam rancangan KUHP mendatang, dan bagaimana batasan rumusan delik perkosaan dalam KUHP dan rancangan KUHP baru beserta implikasi-implikasinya. Kejahatan perkosaan dalam perspektif KUHP nasional mendatang. Pelaksanaan kebijakan atau politik hukum pidana dalam rangka menciptakan KUHP baru di Indonesia, selain mendasarkan pada ketiga alasan politis, sosiologis, dan praktis, yang perlu mendapat perhatian lagi dari sisi kajian komprehensif adalah alasan-alasan adaptif, yaitu bahwa KUHP nasional di masa mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat dunia. Perkembangan internasional ini pada hakikatnya mencakup perkembangan dalam berbagai aspek ilmu pengetahuan modern tentang kejahatan atau modern criminal science, kriminologi maupun dalam bidang hukum pidana.
Demikian pula dengan rumusan tindak pidana perkosaan yang ada dalam rancangan KUHP baru, di mana kebijaksanaan tampak dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan di atas. Tindakan perkosaan yang menjadikan wanita sebagai korbannya merupakan salah satu bentuk kejahatan kekerasan terhadap wanita. Perwujudan yang lain berupa pemerasan, penganiayaan, atau pembunuhan, dan sebagainya. Masalah kekerasan terhadap wanita saat ini bukan hanya merupakan masalah individual atau nasional, tetapi sudah menjadi masalah global. Dibanding jenis kejahatan kekerasan lainnya, perkosaan merupakan jenis kejahatan kekerasan terhadap wanita yang paling mencemaskan, bukan saja bagi wanita, akan tetapi juga masyarakat dan kemanusiaan. Karena itulah, kejahatan perkosaan paling potensial menimbulkan terciptanya tingkat fear of crime atau ketakutan terhadap kejahatan masyarakat yang tinggi dibanding dengan kejahatan kekerasan lainnya. Apabila dikaitkan dengan HAM, tampak dari berbagai kenyataan antara lain bahwa kekerasan terhadap wanita merupakan rintangan atau barrier terhadap pembangunan, karena dengan demikian akan mengurangi kepercayaan diri terhadap wanita, menghambat kemampuan wanita untuk beradaptasi penuh dalam kaitan sosial, mengganggu kesehatan wanita, mengganggu otonomi wanita baik bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan lain-lainnya. Dengan demikian, kemampuan wanita untuk memanfaatkan kehidupannya baik fisik, ekonomi, politik, dan kultural menjadi terganggu. Dalam berbagai pertemuan internasional, diantaranya Konferensi Internasional HAM PBB di Wina tahun 1993, mengakui kekerasan terhadap wanita sebagai pengingkaran HAM. Selain itu, perlu bercermin pada upaya perekayasaan hukum dalam mengantisipasi masalah kejahatan perkosaan di Amerika Serikat yang memerlukan kurang lebih 20 tahun sejak dimulainya gerakan feminisme sekitar tahun 1960-an. Gerakan untuk memperjuangkan undang-undang perkosaan ini dipelopori dan didukung oleh The Feminist Group atau Victim Rights Group dan organisasi pendukung Law and Order telah membagikan suatu gerakan pembaruan atas undang-undang perkosaan atau Rape Law Reform di negara Amerika. Sedangkan masalah hukum yang dilakukan oleh pergerakan pembaruan ini antara lain: 1. Pelaku perkosaan tidak ditangkap dikarenakan penahanan karena kebanyakan korban enggan untuk melakukan pelaporan. 2. Banyak pelaku perkosaan yang ditangkap atau ditahan tidak dituntut secara maksimal. 3. Banyak pelaku perkosaan dikenal oleh korbannya sehingga masyarakat umum tidak melihat viktimisasi oleh pacar tunangan korban sesungguhnya sebagai suatu perkosaan. Beberapa hal yang telah saya jelaskan tadi menunjukkan bahwa pertimbangan dan pola pikir pembuatan rencana KUHP baru dalam merumuskan tindak pidana perkosaan sebagai suatu kebijakan hukum pidana tidak lagi terbatas pada masalah penegakan moral semata, tetapi sudah menjangkau lebih jauh lagi, yaitu berkaitan dengan masalah perlindungan hak asasi manusia khususnya bagi wanita. Lalu melihat sebagai rumusan tindak pidana perkosaan antara KUHP dan rancangan KUHP beserta implikasinya. Dalam pandangan KUHP yang lama, seorang yang melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan luar kawin dengan dasar sukarela dan pada prinsipnya tidak dipidana, sehingga pengertian perkosaan lebih luas dibandingkan pasal 285 BVS. Hal ini dapat diketahui dari tim perancang KUHP baru yang menuliskan dalam salah satu Penataan Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi. Dibandingkan dengan perkembangan di berbagai negara, maka perumusan tindak pidana KUHP yang baru sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial. Itu menunjukkan bahwa dalam pola pikir pembuatan rancangan KUHP baru dalam merumuskan tindak pidana perkosaan sebagai suatu kebijakan hukum pidana tidak lagi terbatas dalam masalah penegakan moral, tapi menjangkau yang lebih jauh lagi. Melihat pasal 285 KUHP, pembuat undang-undang ternyata menganggap tidak perlu untuk menentukan pidana bagi wanita yang memaksa untuk bersetubuh, bukanlah semata-mata oleh karena paksaan seorang wanita dan seorang laki-laki dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru karena perbuatan itu bagi laki-laki dipandang tidak melakukan sesuatu yang buruk atau merugikan. Dan juga di samping itu, perkembangan pengertian perkosaan perlu diperinci lebih lagi, yaitu mencakup apa yang dinamakan forcible rape dan statutory rape, yang diarahkan kepada perlindungan terhadap gadis yang masih muda di bawah usia tertentu yang secara hukum dianggap belum mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya. Dalam hal ini, willing participation by victim is no defense. Kemungkinan persetubuhan dilakukan dengan persetubuhan wanita tetapi dengan unsur penipuan perlu juga diperhitungkan. Kemudian, selain diperbandingkan rumusan dari segi perbuatan pelaku, beserta implikasi antara pasal 285 KUHP dengan pasal 423 rancangan KUHP yang baru, yang diuraikan di atas selanjutnya yang cukup menarik untuk diperhatikan adalah masalah ancaman pidana beserta efek-efeknya. Dalam hal ini, rumusan pasal tersebut tidak memberikan alternatif, artinya hanya ada satu pidana pokok yang diancam terhadap pelaku kejahatan perkosaan tanpa disebut adanya batas minimalnya. Maka dapat disimpulkan dalam arti luas, politik hukum pidana dapat mencakup kebijakan di bidang hukum pidana material, formil, dan bidang hukum pelaksanaan pidana. Uraian yang telah saya sampaikan lebih menitik beratkan pada kebijakan di bidang hukum pidana material atau substansif, terutama dari sisi perumusan yang menyangkut masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi sebagai suatu wujud dari pelaksanaan politik hukum pidana.
Terkait dengan itu, kenyataan menunjukkan bahwa pengertian kejahatan perkosaan telah berkembang sehingga perlu dilakukan dalam rancangan KUHP baru dalam bentuk yang lebih luas lagi dibandingkan KUHP yang lama. Perkosaan bukan lagi semata-mata persoalan moral, tetapi sudah bergeser menembus pada persoalan hak asasi manusia, khususnya wanita yang perlu mendapatkan perlindungan secara hukum. Terima kasih telah menyimak medical teaching yang saya telah sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.